Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan keteguhan di dalam hati kita di atas agama Islam ini, yang telah memberikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga dengan mudah hati kita ini menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih mengizinkan kita untuk berjumpa, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menuntut ilmu agama, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi orang-orang yang menuntut agama ini, menuntut ilmu agama ini akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian yang membahas masalah adab atau etika dalam menjalani kehidupan kita. Kita membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pembahasan kita sudah sampai pada bab yang ke-45, yaitu bab yang menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada bab-bab sebelumnya kita telah membahas beberapa bab yang berkaitan dengan adab atau etika kita kepada keluarga kita, kepada kerabat-kerabat kita, baik itu orang tua, ayah, ibu, ataupun saudara atau anak-anak kita. Kita diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan mereka, menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Telah disebutkan keutamaan berbuat baik kepada mereka dan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak berbuat baik kepada mereka, yang durhaka kepada orang tua, memutuskan tali silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya dan lain sebagainya. Hingga sampai saat ini kita masuk ke dalam bab Ar-Rahmatu Mi'atu Juz'in, bab yang ke-45, yaitu bab yang menerangkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 100 bagian.
Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atau menciptakan sifat rahmah, ya, itu sebanyak 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Kemudian dari 100 bagian rahmat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan 99 bagian rahmat tadi, disimpan di sisinya, sedangkan yang satu bagian yang ke-100 diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi. Famin dhalikal juz'i yatarahamul khalq hatta tarfa'ul farasa hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Yang mana dengan satu rahmat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi tadi, itu seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala bisa saling merasakan kasih sayang di antara mereka, sampai-sampai induk kuda itu akan mengangkat kakinya apabila ada anaknya, ya. Karena apa? Karena khawatir anaknya terinjak. Dengan satu rahmat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dengan satu rahmat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali mereka bisa saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Dengan satu rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, hanya satu bagian saja, kita sudah bisa menikmati segala fasilitas hidup di dunia ini yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi indera perasa, kita diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat dunia, kita bisa mendengarkan segala macam suara, kita bisa mengeluarkan suara dari rongga mulut kita, kita bisa makan, kita bisa berjalan dengan kedua kaki kita bisa makan, mengambil sesuatu dengan tangan kita, dan lain sebagainya. Ini semua adalah bagian dari satu rahmat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masih menyimpan 99 bagian yang lainnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan satu rahmat ini, tidak hanya manusia saja yang bisa saling menyayangi, bahkan binatang pun mereka bisa merasakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya satu bagian ini tadi. Buktinya apa? Disebutkan dalam hadis ini, induk kuda apabila ada anaknya yang mendekat kepada dia akan hati-hati, dia akan mengangkat kakinya. Karena apa? Takut anaknya terinjak. Dan ini tidak dikhususkan kepada kuda saja, kepada seluruh binatang. Dia akan menyayangi anaknya, dia akan menyayangi anak-anaknya. Ini dengan satu bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang rahmat Allah, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini terbagi menjadi dua bagian. Ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya umum, ammah, yang umum. Dan ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khassah, sifatnya khusus. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang umum ini tadi diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa dirasakan oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terkecuali manusia, binatang, jin, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya.
semuanya akan mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya umum ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan antara rahmat yang umum ini dengan ilmunya. Di dalam Al-Quran dikatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya rahmat dan ilmumu itu menguasai segala sesuatu. Rahmat dan ilmu Allah menguasai segala sesuatu. Artinya, sebagaimana ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang ada di bumi ini, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pandang bulu dalam hal ini. Sekarang orang Islam bisa melihat, orang kafir pun bisa melihat, binatang pun bisa melihat. Orang Islam diizinkan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala indra perasa misalnya. Orang kafir pun demikian, binatang pun demikian. Nah, ini semuanya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang umum sifatnya, tidak terkecuali. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang umum ini kaitannya adalah berupa karunia duniawi. Karunia duniawi yang bisa dirasakan oleh seluruh makhluk. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang umum ini hanya berlaku di dunia saja. Ketika nanti meninggal sudah habis. Orang kafir misalnya meninggal dunia, ketika di akhirat dapat rahmat apa enggak sama dari Allah? Enggak dapat. Ya. Tidak akan mendapatkan rahmat. Jadi rahmat Allah yang sifatnya umum ini hanya berlaku di dunia saja. Hanya berlaku di dunia saja. Ketika di akhirat sudah tidak berlaku lagi. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya umum, yang am. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya khusus, ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, bukan kepada seluruh makhluk Allah. Hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar keimanan dan kadar ketakwaan seorang hamba. Semakin seorang hamba itu beriman, semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin besar porsi rahmat yang diberikan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa jemaah? Kalau nanti dia mendapatkan porsi rahmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan dia untuk masuk ke dalam surga itu juga jauh lebih besar. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita ini umat manusia ini masuk ke dalam surga bukan semata-mata disebabkan amal perbuatan kita saja, tidak, melainkan dengan apa? Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan kita untuk masuk surga akan semakin lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qariban minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Nah, ini maksudnya adalah rahmat secara yang khassah tadi. Nanti kaitannya dengan apa saja rahmat yang khassah ini nanti akan saya jelaskan. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku itu lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan akan aku berikan rahmatku yang besar ini tadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang yattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian kepada siapa lagi? Lil wa yu'tuna zakah, kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Nih, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus diberikan kepada orang-orang yang bertakwa.
Apa takwa itu? Adalah orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala bentuk amal kebaikan, segala bentuk ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa, ya. Semakin taat orang itu, semakin tinggi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin besar potensi dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'tuz zakah, orang-orang yang menunaikan zakat, ya. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang menunaikan orang-orang yang menunaikan rukun-rukun Islam, orang-orang yang menunaikan rukun-rukun iman, beriman dengan ayat-ayat Allah, beriman kepada Allah, ya, beriman kepada rukun-rukun yang telah disebutkan dalam rukun iman tersebut. Kemudian menunaikan segala rukun Islam yang telah disebutkan dalam hadis-hadis oleh Rasulullah SAW yang telah kita ketahui. Itu yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini nanti akan terus berkelanjutan sampai di akhirat. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus di dunia berupa apa? Berupa hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian berupa keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini adalah bentuk rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara khusus yang diberikan kepada Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan tidak diberikan kepada yang lainnya, ya. Yaitu rahmat berupa keimanan, rahmat berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba mudah mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rahmat khusus, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba di dunia. Sehingga nantinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat yang khusus ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba di dunia, ketika mereka nanti telah meninggal dunia, di akhirat mereka bisa mendapatkan rahmat yang telah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Berupa apa? 99 rahmat yang telah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi nanti di akhirat itu yang mendapatkan 99 bagian rahmat dari 100 bagian tadi itu hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang bertakwa, hanya penghuni surga. Tidak akan diberikan kepada penghuni neraka, ya. Makanya orang-orang para penghuni neraka, mereka mengatakan ketika mereka telah mati, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia sebentar saja, niscaya aku akan mengikuti seluruh perintah utusanmu. Kami akan mengikuti utusan-utusanmu, ya. Dan kami tidak akan mensekutukanmu dengan sesuatu apapun. Apakah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ketika mereka sudah mati, sudah di akhirat, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lagi. Sudah terlambat. Putus sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau orang yang beriman, ya, di dunia tadi mendapatkan bagian rahmat, di akhirat ditambah, dilipat gandakan menjadi 99 kali lipat lagi. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang mereka dapatkan nanti ketika di akhirat itu sangat besar, ya. Dan mereka pun bisa merasakan kasih sayang tersebut, ya. Mereka bisa merasakan kasih sayang orang-orang sekitar mereka. Mereka bisa merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sehingga di akhirat, di surga nanti gak ada orang yang saling dengki, gak ada orang yang saling benci satu sama lain. Orang saling iri ketika di akhirat itu gak ada, ya. Misalnya, wah, surganya orang ini lebih enak daripada surga saya, ya. Gak adil nih Allah nih. Gak ada sifat iri-iri seperti ini, gak ada. Atau ghibah, menggunjing orang tetangga surganya yang lain. Nggak ada ceritanya seperti itu. Karena apa? Karena mereka telah dilimpahkan rahmat yang begitu besar, yang begitu banyak.
Bayangkan dengan satu rahmat saja kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi saat ini. Kita bisa merasakan kasih sayang orang kepada kita. Kita pun bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain dan lain sebagainya. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Apalagi nanti ketika di akhirat kita sifat rahmat yang kita miliki ini dilipat gandakan menjadi 99 kali lipatnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi celah untuk saling membenci, menggunjing dan lain sebagainya. Iri, hasad dan lain sebagainya itu tidak akan ada. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkenaan dengan bab rahmat ini. Kemudian kita masuk dalam bab berikutnya, bab yang ke-46. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, bab yang ke-46 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini yang kita baca, yang kita bahas adalah kitab Sahih Al-Adabul Mufrad ya, sahihnya. Jadi mungkin ada perbedaan nomor bab antara Sahih Al-Adabul Mufrad dan Al-Adabul Mufrad. Yang Sahih Adabul Mufrad ini hanya yang hadis-hadis sahih saja yang sudah dipilih oleh Al-Imam Albani rahimahullah ta'ala. Jadi kemungkinan jikalau ada yang mencari mungkin kok di bab 45, di bab 46 kok beda judulnya, barangkali yang dibaca adalah kitab Sahih kitab Adabul Mufradnya saja, tidak ada sahihnya. Jadi kalau tidak ada sahihnya, di sana masih tercampur baur antara hadis yang sahih, hadis hasan, bahkan ada yang hadis yang dhaif gitu. Tapi kalau yang kita bahas ini hanya hadis-hadis pilihan saja, hadis-hadis yang sudah disahihkan, yang sudah dipilih oleh Imam Albani rahimahullah ta'ala. Bab yang ke-46 adalah bab al-wasatu bil jar, bab wasiat yang menerangkan tentang wasiat agar senantiasa berbuat baik dengan tetangga. Nah ini etika bertetangga, ini pun diatur oleh agama Islam ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal janibil junubi was sahibil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Yang pertama adalah perintah untuk bertauhid. Berarti perintah setelahnya adalah perintah yang penting, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului dengan perintah yang paling penting, yaitu tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ingin menyampaikan suatu perkara yang penting, Allah akan mendahului dengan perkara yang paling penting, yaitu perkara tauhid. Di dalam ayat ini pun demikian. Allah mendahului dengan perkara tauhid, perintah untuk bertauhid. Sembahlah Allah, jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian perintah berikutnya apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya wabidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada dzawil qurba, kerabat. Wal yatama, kepada orang anak-anak yatim. Bukan orang ya, tapi anak-anak. Karena yang dinyatakan yatim itu adalah anak yang belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi namanya. Makanya yatim ini hanya berlaku pada anak-anak yatim. Kemudian al-masakin, kita diperintahkan berbuat baik kepada orang-orang yang miskin. Wal jari dzil qurba wal jari bil junubi. Kita juga diperintahkan berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Wasahibi bil janbi, dan juga kepada teman sejawat kita. Wabnis sabil, kepada orang yang melakukan bepergian jauh. Wa ma malakat aymanukum, dan juga kita diperintahkan berbuat baik kepada budak-budak yang kita miliki. Surat An-Nisa ayat ke-36. Syahid atau konteks poin di dalam ayat ini yang berkaitan dengan bab kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wal jari dzil qurba wal jari bil junub.
Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga ini termasuk salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Tetangga itu jemaah, kalau boleh kita ibaratkan tetangga itu ibarat keluarga kita sendiri. Karena apa? Mereka dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Baik buruknya kita, tetangga kita tahu. Baik buruknya kita, tetangga kita pasti tahu. Makanya mereka itu ibarat keluarga bagi kita. Kalau kita ada masalah misalnya, maka siapa orang yang kita harapkan pertama kali bisa membantu kita? Ya tetangga kita. Kita terlilit hutang, kita mempunyai masalah, ada bencana misalnya, atau ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Siapa yang pertama kali datang ke rumah kita? Siapa yang pertama kali ikut sibuk dengan kita? Tetangga kita sendiri. Karena apa? Mereka paling dekat dengan kita. Begitu kita membuka pintu keluar rumah, kita ingin berangkat kerja, muka siapa yang saling salipan dengan kita? Tetangga kita. Setiap hari mereka kita lihat, setiap hari kita bertemu dengan tetangga kita. Nah, oleh karena itu kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin atau menginginkan kepada hamba-hambanya itu untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita semua. Nah, untuk mewujudkan hal itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada para hambanya, terutama umat Islam, untuk apa? Untuk memperhatikan tetangga kita, untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Supaya apa? Supaya enak hidup kita, supaya tentram, damai, nyaman. Coba bayangkan, kita mempunyai tetangga yang dekat dengan kita, di samping rumah kita, gandeng temboknya dengan kita, atau bahkan berseberangan jalan rumahnya dengan kita. Ya, ketika kita membuka pintu, dia membuka pintu, kita langsung bertatap-tatapan muka dengan dia. Tapi ternyata hati kita dengan hatinya tidak connect, saling bertentangan. Kita dengki dengan dia, dia juga dengki dengan kita, saling membenci. Kira-kira enak nggak kita hidup berumah tangga, bertetangga demikian? Nyaman nggak? Nggak nyaman hidup kita. Ya. Hidup dibicarakan tetangga, dimusuhi tetangga sendiri, nggak akan enak. Kalau ada apa-apa, mereka tidak akan mau membantu kita. Mereka tidak akan membantu kita. Akhirnya apa yang terjadi? Siapa yang kesulitan? Siapa yang bermudarat? Ya kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapatkan mudarat dari buruknya tetangga kita? Enggak. Siapa yang mendapat buruknya? Kita sendiri sebagai tetangganya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, jaga tetangga ini. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Malaikat Jibril itu selalu datang dan memberi wasiat kepadaku, selalu mengingatkan aku untuk apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga ini jangan-jangan nanti juga akan dijadikan sebagai ahli waris. Karena seringnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, berbuat baiklah kau kepada tetangga. Terus diberi wasiat seperti itu oleh malaikat Jibril, sampai-sampai Nabi Muhammad menyangka jangan-jangan ini nanti tetangga ini termasuk dijadikan sebagai salah satu ahli waris. Ini pentingnya, karena pentingnya apa? Berbuat baik dengan tetangga. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada tetangga ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan iman seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita perhatikan lafaz konteks atau teks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Dikaitkan dengan keimanan, berbuat baik kepada tetangga ini. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan di dalam hadis ini, hai orang-orang yang beriman, kalau engkau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan dengan apa? Salah satunya berbuat baik kepada tetangga. Kalau berbuat baik kepada tetanggamu saja engkau nggak bisa, jangan ngaku-ngaku engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Seperti itu kurang lebih apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau baru mengatakan berikutnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik-baik atau diam. Ini pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah, demi Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, kata Rasulullah, Rasul bersumpah sampai beliau bersumpah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, itu berarti sesuatu yang akan disampaikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena Rasul adalah orang yang paling menjaga sumpahnya. Ketika beliau mengatakan ingin menyampaikan sesuatu dengan sumpah, maka sesuatu tersebut berarti sesuatu yang sangat penting dan harus diperhatikan. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, di tangannya, seseorang itu tidak akan beriman, artinya tidak akan sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai tetangganya, di dalam riwayat yang lain saudaranya, ya, sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah, ya. Ini haknya tetangga yang harus ditunaikan, yang harus diperhatikan. Bahkan kita disuruh memperhatikan tetangga itu sebagaimana kita memperhatikan diri kita sendiri. Menyayangi mereka sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Kalau kita makan, usahakan mereka juga makan. Jangan sampai kita makan kenyang, tetangga kita kelaparan. Ini tidak boleh. Dalam hadis nanti yang akan kita bahas disebutkan larangan seperti ini. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Dan ini saya nasihatkan mungkin kepada ikhwan-ikhwan sekalian, biasanya yang baru menuntut ilmu agama, yang baru mulai merubah penampilannya, yang tadinya memakai kaos oblong dan lain sebagainya, kemudian sekarang memakai jubah berjenggot dan celananya cingkrang. Kadang mereka ini mengatakan kepada diri mereka sendiri ketika mereka sudah mulai mengaji, sebentar lagi saya paling pasti akan dimusuhi banyak orang. Dan mereka mengatakan sudah tidak mengapa, itu adalah sunnatullah, ketentuan dari Allah. Maka saya ingin katakan, jangan terburu-buru mengatakan ini adalah sunnatullah. Kita harus terlebih dahulu memperhatikan diri kita. Bagaimana sikap kita setelah kita belajar ilmu agama? Banyak orang-orang setelah belajar ilmu agama, baru merubah penampilannya, kemudian sikapnya yang tadinya baik dengan tetangganya tiba-tiba menjadi ketus kepada tetangganya. Karena apa? Wallahu a'lam, mungkin dia menganggap dirinya sudah menjadi ulama, ya, dan orang lain sebagai orang yang bodoh yang tidak penting, sehingga dia membuat jarak dengan tetangganya. Alah, orang belum ngaji, saya sudah ngaji, sudahlah tinggalkan aja. Yang tadinya suka nyapa sekarang kalau ketemu biasa aja, ya. Yang tadinya suka memberi
Sekarang sudah ngaji, sudah malas memberi. Daripada memberikan kepada ahli maksiat, mungkin mereka mengatakan ahli bid'ah, lebih baik kita berikan kepada saudara-saudara yang sudah ngaji. Tidak demikian. Tetangga harus kita dahulukan. Maka kalau ada orang-orang seperti ini, jangan katakan kalau dia dibenci, jangan katakan ini sunnatullah. Koreksi diri kita dulu. Koreksi diri kita dulu. Bisa jadi mereka membenci kita karena sikap kita sendiri, gitu. Dan ini tidak disyariatkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk tetap menjaga sikap kita, perilaku kita kepada tetangga kita. Tidak memperhatikan latar belakang mereka itu apa. Biarkan mereka mau ahli bid'ah, mereka mau ahli maksiat, mereka orang Nasrani, orang Yahudi dan lain sebagainya. Yang jelas dia adalah tetangga kita dan kita diperintahkan sebagai umat Islam untuk berbuat baik kepadanya. Ini nanti ada hadis yang membahas tentang masalah ini. Jadi kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kecuali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berbuat baik, berusaha berbuat baik kepada tetangga kita sudah ngaji, kemudian yang tadinya kita suka nongkrong mungkin menghabiskan waktu yang sia-sia, ya, nongkrong di pos kampling, di pinggir jalan, ngopi, cekikian, ketawa ketiwi, melihat kendaraan lalu lalang tidak jelas. Kemudian ketika kita sudah ngaji, kita tinggalkan perkumpulan-perkumpulan tersebut. Kemudian orang lain mulai menjauhi kita, namun kita tetap berusaha menjalin hubungan baik. Namun demikian mereka tetap memusuhi dan menjauhi kita, maka itu baru kita katakan sunnatullah. Memang orang yang berbuat baik pasti tidak akan disukai oleh orang yang berbuat keburukan. Kebaikan dan keburukan tidak akan bisa bersatu. Tapi apa? Keburukan tersebut bukan keluar dari diri kita, bukan kita yang memancing keburukan tersebut. Sekarang kan ada itu banyak orang-orang yang baru mengaji kemudian nggak mau menyapa lagi tetangganya, dibiarkan begitu saja tetangganya, sikapnya semakin keras dan lain sebagainya. Maka ini justru merusak citra dakwah Islam ini, dan ini tidak dibenarkan oleh agama ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah anjuran-anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian kita masuk ke dalam bab berikutnya, yaitu bab yang menjelaskan tentang hak-hak tetangga yang harus kita penuhi. Jadi tetangga itu mempunyai hak-hak yang harus kita penuhi. Di antaranya kita harus menjaga perasaan mereka. Kita harus menjaga harta mereka. Kita harus menjaga keharmonisan keluarga mereka. Kita harus menjaga keutuhan keluarga mereka. Bahkan keutuhan dan keharmonisan keluarga mereka kita harus ikut menjaga sebagai tetangga. Ya. Kerusakan yang kita berikan kepada tetangga kita itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan kerusakan-kerusakan yang kita berikan kepada orang lain yang bukan tetangga kita. Teman kita misalnya yang jauh rumahnya dari kita. Kita mencuri di rumah teman, nauzubillah, bukan kita. Ada orang misalnya yang mencuri di rumah temannya si fulan, ya. Itu dosanya lebih mending dibandingkan ketika dia mencuri di rumah tetangganya sendiri. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian tentang zina? Apa hukumnya berzina? Kemudian para sahabat mengatakan qalu haram. Mereka mengatakan haram wahai Rasul. Zina itu haram. Dosa besar enggak zina ini? Dosa besar. Zina ini dosa besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi sampai berbuat. Ya.
Kita melakukan wasilah yang bisa mengantarkan kepada zina itu dilarang. Apa contohnya melakukan wasilah untuk menuju zina? Melihat tontonan-tontonan yang dapat membangkitkan syahwat kita misalnya, haram hukumnya. Chattingan dengan wanita yang bukan mahramnya, ya, yang tidak ada kepentingan sama sekali, hanya basa-basi, tanya kabar, ya, dan lain sebagainya. Alibinya, "Ukhti, ayo kita bangun sholat malam," ya, di WA dan lain sebagainya. Padahal bukan mahramnya. Ini kan dapat membangkitkan syahwat kita dan berpotensi syaitan itu untuk menghembuskan bisikan-bisikan yang buruk di situ. Maka ini diharamkan. Karena apa? Karena khawatir mereka bisa terjerumus kepada perbuatan zina ini tadi. Ya. Makanya zina menjadi dosa yang besar, bukan remeh. Oleh karena itu hukumannya pun di dunia itu berat. Kalau belum menikah dicambuk dia 100 kali. Kalau sudah menikah dirajam, dilempar batu sampai mati. Besar nggak ini dosanya? Besar. Ya. Kalau nggak besar nggak mungkin sedahsyat itu hukumannya di dunia. Gitulah. Nah, makanya ketika para sahabat ditanya, "Wahai para sahabat, apa pendapat kalian tentang zina ini?" Maka mereka mengatakan haram. Zina itu haram. Haramallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan zina, kata para sahabat ini. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, oke, jadi kita sudah sepakat bahwa zina itu adalah dosa besar. Maka kemudian Rasul mengatakan, la ayyazni ar-rajulu bi ashri niswah aisar alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi. Kata Rasulullah SAW, seorang berzina dengan 10 wanita. Satu wanita aja dosanya besar, apalagi ini 10. Seorang berzina dengan 10 wanita, ini dosanya luar biasa besarnya. Tapi kata Rasulullah SAW, itu lebih mending, dosanya itu lebih ringan dibandingkan dia berzina dengan satu wanita tapi tetangganya sendiri. 10 wanita, ya, dibandingkan dengan satu wanita, itu dosanya lebih besar berzina dengan satu wanita ini tadi, kalau dia tetangganya, ya. Padahal berzina dengan satu wanita aja dosanya udah besarnya luar biasa, ya. Ini 10 kali lipat, dilipat gandakan oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa apa? Pentingnya kita menjaga hubungan dengan tetangga, ya, dan besarnya kerusakan dan dosa yang didapatkan oleh orang-orang yang merusak tetangganya, ya. Sehingga selingkuh dengan tetangganya, berzina dengan tetangganya, dosanya ini jauh lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita. Kemudian wasa'alahum anis surqati. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada para sahabat tentang pencurian. Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian hukumnya mencuri? Maka mereka mengatakan haram. Haramallahu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pencurian ini, ya. Dan pencurian ini juga merupakan dosa besar, sehingga hukumannya di dunia berat, dipotong tangannya. Mencuri sekali ketahuan sampai nisab, dipotong tangannya. Kedua kali sampai nisab ketahuan, dipotong lagi tangan yang satunya. Mencuri lagi, dipotong sampai lengannya. Mencuri lagi, dipotong lagi lengannya. Dan begitu seterusnya. Sampai kalau memang dia sudah tidak bisa bertaubat kepada Allah, sudah menjadi sudah menjadi candu pencuri ini. Walaupun dia, bagaimana orang sudah nggak punya tangan tapi kok masih bisa mencuri? Bisa aja dia menjadi otak dari pencurian tersebut. Maka dia bisa saja dihukumi hukum apa? Dibunuh. Ini menunjukkan hukum pencurian ini bukan main-main. Maka kata Rasulullah SAW, jikalau kalian sudah sepakat bahwa hukum mencuri itu adalah haram, kemudian Rasul mengatakan, la ayyasriqa min asyrati ahli abyad aisar alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi min baiti jarihi, ya. Seorang mencuri 10 rumah itu dosanya belum ada apa-apanya dibandingkan mencuri satu rumah tetangganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita ketahui bahwa begitu besar haknya tetangga yang harus kita penuhi, ya. Betapa besar
kehormatan tetangga yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga dan harus kita penuhi. Nah, sudah Isya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan kita sebagai muqaddimah dalam pembahasan kita tentang etika bertetangga. Jadi tetangga ini merupakan orang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mereka harus kita jaga, mereka harus kita perhatikan. Tidak peduli latar belakang mereka itu apa, tidak peduli mereka itu orang yang baik maupun orang yang buruk. Mungkin di depan kita dia baik, tapi di belakang kita dia membicarakan kita, menggunjing kita, buruk kepada kita, jahat kepada kita. Tidak peduli. Walaupun dia berbuat buruk kepada kita, kita diperintahkan oleh agama untuk tidak membalas keburukan tersebut. Bahkan kita diperintahkan untuk bersabar dan berusaha memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi masalah tentang etika bertetangga ini dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Nah, barakallahu fikum, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang singkat ini bisa mendapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah dalam penyampaian baik sengaja maupun tidak sengaja, maka saya secara pribadi mohon maaf. Kita akhiri kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.